Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laraswati Lestari dengan NIM 213111126 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada video ini akan membahas mengenai dua topik, yaitu toharoh dan juga sholat bagi musafir. Langsung saja pada bahasan yang pertama, yaitu mengenai toharoh. Toharoh merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau suci. Menurut istilah, toharoh yaitu suatu kegiatan bersuci dari najis dan juga hadas. Toharoh ini dilakukan oleh seseorang untuk bersuci agar diperbolehkan untuk beribadah, terkhususnya ibadah yang diwajibkan untuk suci terlebih dahulu, seperti sholat. Nah, kemudian mengenai najis dan juga hadas. Nah, najis menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ibadah kita. Sedangkan hadas menurut istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam beribadah. Nah, hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci disebabkan keluarnya sesuatu dari hubul dan juga dubur, seperti contohnya kentut dan juga buang air besar. Nah, cara bersucinya cukup dengan berwudu. Sedangkan hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci contohnya karena hubungan suami istri atau sedang haid. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan mandi junub, tidak cukup hanya dengan berwudu. Kemudian najis. Najis terbagi menjadi tiga, mukhafafah, mutawasithah, dan mughaladhah. Yang ringan, sedang, dan juga yang berat. Nah, yang mukhafafah, yang ringan, ini contohnya seperti air seni bayi laki-laki. Ingat, bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan tidak. Mukhafafah ini hanya khusus untuk air seni bayi laki-laki. Nah, cara membersihkannya yaitu cukup dengan dibasuh atau dicuci saja. Nah, kemudian mutawasithah, najis yang sedang. Nah, sedangkan air seni bayi perempuan tadi masuk ke dalam najis yang sedang ini, mutawasithah. Yaitu contoh yang lainnya dari najis mutawasithah ini yaitu kotoran manusia dan juga bangkai. Nah, cara membersihkannya yaitu dengan dicuci. Nah, kemudian najis mughaladhah yaitu najis yang berat, seperti contohnya najis karena jilatan anjing. Nah, cara membersihkannya tidak cukup hanya dengan dibasuh ataupun dicuci sekali. Nah, cara mensucikannya yaitu harus dengan dibasuh air sebanyak 7 kali, dengan salah satunya dengan menggunakan tanah agar bisa suci. Kemudian mengenai istinja. Istinja adalah kegiatan membersihkan hubul dan atau dubur menggunakan 3 batu yang ujungnya tidak lancip atau dengan air. Nah, maksudnya gimana? Istinja ini kegiatan membersihkan kubul atau dubur. Lebih diutamakan atau lebih afdalnya menggunakan batu terlebih dahulu sesuai dengan sunnah. 3 buah batu terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan air. Namun menggunakan air saja juga sudah cukup. Kemudian membahas mengenai air. Nah, air yang bisa untuk bersuci itu ada 7 air. Yang pertama yaitu air hujan, air dari langit. Air dari langit itu bisa untuk bersuci. Kemudian air laut, air sungai, air sumur, air sumber mata air. Kemudian air es atau air salju, dan yang terakhir yang 7 yaitu air embun. Nah, sedangkan macam-macam air sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu air suci, mensucikan, tidak makruh. Nah, air ini yaitu air mutlak.
Yang kedua yaitu air suci, mensucikan tapi makruh. Nah, contohnya yaitu air panas. Air panas kan air suci, bisa untuk mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Nah, yang ketiga yaitu air suci, mensucikan, tidak bisa untuk bersuci. Nah, contohnya yaitu air yang sudah dipakai, air sisa, bukan sisa, air yang telah dipakai, air bekas. Air bekas itu kan suci, mensucikan, tapi tidak bisa untuk kita gunakan bersuci. Yang keempat yaitu air yang warnanya berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci menjadi suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Nah, contohnya yaitu air teh. Air teh kan air yang warnanya berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci, bercampur dengan teh suci. Kemudian tetap suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Kita tidak bisa bersuci dengan menggunakan air teh. Nah, kemudian yang kelima yaitu air najis, yaitu air yang kurang dari 2 kula yang terkena najis meskipun belum berubah warna, bau, dan rasanya, tapi hukumnya tetap najis. Kemudian yang terakhir yaitu air yang lebih dari 2 kula yang berubah warna, bau, dan rasanya. Air ini terkadang air ini bisa untuk digunakan bersuci, namun ada syaratnya, asalkan tidak membahayakan untuk diri sendiri, untuk diri. Nah, karena kan terkadang di beberapa daerah, contohnya di daerah-daerah lahan gambut, di sana kan airnya tidak bisa bening seperti di sini, airnya cenderung lebih kecoklatan, tapi air tersebut memang sudah biasa digunakan untuk konsumsi sehari-hari dan tidak ada air lagi yang selain air tersebut, dan air tersebut pun jumlahnya pun banyak, lebih dari 2 kula, maka air tersebut boleh untuk bersuci meskipun warnanya sudah berubah. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai wudhu. Wudhu secara etimologi berarti kebaikan dan kebersihan. Adapun maknanya berdasarkan istilah fikih adalah menggunakan air pada anggota tubuh tertentu seperti wajah dan tangan dengan cara tertentu untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Nah, wudhu sendiri ada 6 syarat yang harus dipenuhi, yaitu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kemudian tamyiz, yaitu dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, tidak ada penghalang yang mencegah air sampai ke dalam, tidak ada penghalang yang mencegah air sampai pada anggota badan. Contohnya yang mudah seperti penggunaan kitek yang dapat menghalangi air untuk sampai menyentuh kuku, kan harus kena ya. Jadi lebih baik tidak menggunakan kitek, kecuali mungkin kitek pacar. Nah, mengenai kitek halal, sebaiknya dihindari menggunakan kutek-kutek. Kemudian yang keempat, tidak berhadas besar. Yang kelima, Islam dan juga berakal. Yang keenam, tidak ada jeda lama antara setiap rukun wudhu. Dalil mengenai tata cara wudhu dan tayamum ada pada Quran surat Al-Maidah ayat ke-6 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Rukun wudu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Nawaitu wudu'a lirafil hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh wajah dan niat dalam hati. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat, mengusap sebagian dari kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, yang keenam, dilakukan secara tertib. Kemudian sunnah wudu ada 10. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum tangan masuk ke dalam ember. Yang ketiga, berkumur. Yang keempat, memasukkan air ke hidung atau istinsyak. Nah, pada poin ketiga dan keempat ini kan termasuk ke dalam sunnah. Maka apabila saat berpuasa apabila sedang berpuasa, maka tidak apa-apa apabila ingin menjaga puasanya saat berwudu untuk tidak berkumur dan beristinsyak, maka wudunya pun tetap sah karena berkumur dan istinsyak masuk ke dalam sunnah, bukan rukun ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke poin yang kelima, yaitu membasuh seluruh muka, mulai dari garis ujung tumpuk rambut sampai dengan ke sini harus terkena air. Kemudian membasuh kedua telinga, depan, dan juga belakang. Kemudian menyela-nyela jenggot apabila memiliki jenggot. Dan kedelapan, menyela-nyela sela-sela jari tangan dan juga jari kaki. Kemudian yang kesembilan, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kemudian yang terakhir yang ke-10, masing-masing tahapan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian dilakukan dengan berurutan. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu yang pertama, karena keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur, seperti kentut. Dan yang kedua, hilangnya akal. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan, kubul dan juga dubur. Dan yang keempat, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Kemudian niat wudu bisa dibaca,
niat wudu yaitu nawaitu wudu'a lirafil hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian setelah berwudu, kemudian ada doanya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma hdini, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Nah, kemudian selanjutnya membahas mengenai tayamum. Tayamum menurut para ulama Islam berarti mengusap wajah dan juga kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara-cara tertentu. Hal ini disyariatkan ketika seseorang tidak dapat menemukan air atau tidak boleh menggunakan air dengan alasan yang diperkenankan. Nah, alasan yang diperkenankan itu seperti apa? Contohnya seperti sedang sakit yang tidak boleh sampai terkena air. Apabila sakit tapi masih boleh terkena air seperti batuk atau pilek, maka harus menggunakan air apabila ada air. Kemudian yang berikutnya yaitu syarat tayamum. Syarat tayamum yaitu sudah memasuki waktu sholat. Jadi tayamum itu salah satu keringanan yang diberikan Allah. Apabila tidak ada air, maka harus dilakukan saat waktunya sudah memasuki sholat dan akan melakukan sholat. Tidak boleh belum waktunya sholat, misalnya jam 9 pagi kamu mau tayamum untuk sholat zuhur, maka hal itu tidak boleh. Nah, yang kedua yaitu niat tayamum. Yang ketiga yaitu beragama Islam. Yang keempat yaitu berusaha mencari air terlebih dahulu, dan apabila tidak dapat menemukan air maka boleh untuk melakukan tayamum. Yang kelima yaitu tidak ada penghalang pada anggota tubuh. Nah, seperti tadi, apabila memakai tidak boleh ada penghalang, tidak boleh seperti menggunakan kutek yang dapat menghalangi debu mengenai kuku, ataupun menggunakan cincin atau jam tangan, maka sebaiknya dilepas terlebih dahulu agar debunya dapat mengenai anggota tubuh. Dan yang keenam yaitu tidak ada hadas besar. Dan yang ketujuh yaitu apabila ada air tapi jumlah airnya terbatas. Misalnya apabila digunakan nanti dia terancam tidak bisa minum, maka boleh untuk melakukan tayamum. Kemudian rukun tayamum. Yang pertama yaitu niat, baca niat. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua mengusap wajah menggunakan debu. Kemudian yang ketiga mengusap tangan sampai ke siku. Nah, dalam mengusap tangan ini kan gini, kemudian diginikan. Nah, tangan ini terbagi menjadi dua, yang atas dan yang bawah. Kemudian dari yang atas kita usapkan dari ujung sampai ke siku. Kemudian bagian dalamnya sini kita usapkan ke atas sampai menyentuh ujung jari, kelingking dan jempol tanpa mengganggu bagian yang sini. Kemudian itu tadi yang pertama, tapi boleh juga apabila mau tidak di batas atas dan bawah, langsung dibeginikan pun boleh juga, asalkan tidak mengganggu sini dan juga tidak terlepas tangannya. Kemudian yang keempat yaitu tertib. Nah, itu tadi rukun wudu. Kemudian yang membatalkan itu tadi rukun tayamum. Kemudian yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum ini sama halnya dengan yang membatalkan wudu tadi, seperti keluarnya sesuatu dari dubur dan juga kubul, bersentuhan dengan yang bukan mahram, terus kemudian hilang akal dan lain sebagainya yang membatalkan wudu tadi. Nah, ada lagi nih tambahan kalau untuk yang tayamum. Yang membatalkan wudu adalah apabila kita melihat ada air sebelum kita sholat,
maka tayamum kita batal dan kita harus berwudu menggunakan air tersebut. Nah, kemudian niat tayamum yaitu nawaitu tayamum listibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian tata cara tayamum. Pertama, kita harus menyiapkan debu yang bersih atau suci terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa membaca niat nawaitu tayammuma listibahati lillahi ta'ala. Dan kita tepukkan tangannya di sini. Disunahkan untuk menepukkan seperti ini. Nah, setelah itu mengusap muka. Nah, setelah itu kemudian ditepukkan lagi. Kemudian mengusap kedua tangan sampai ke siku. Nah, bila sudah, kita bisa membaca doa setelah wudhu dengan air, yang sama dengan setelah wudhu dengan menggunakan air, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kemudian pada bahasan yang berikutnya yaitu mengenai salat musafir. Salat musafir ini terbagi menjadi dua, yaitu jamak dan juga qashar. Jadi ini merupakan sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak bisa yang sedang dalam perjalanan jauh lebih dari 16 farsak atau sekitar lebih dari 85 km. Nah, jamak dan juga qashar. Salat musafir ini terbagi menjadi dua, jamak dan juga qashar. Nah, kita akan membahas mengenai jamak terlebih dahulu. Jamak yaitu mengumpulkan dua salat fardu untuk dikerjakan pada satu waktu bersamaan. Nah, jamak ini hanya boleh dikerjakan antara yang boleh dijamak, yang boleh dikumpulkan menjadi dua salat itu hanya zuhur dengan asar, dan kemudian maghrib dengan isya. Tidak boleh menjamak antara isya dengan subuh ataupun menjamak antara zuhur dengan tidak boleh untuk menjamak antara asyar dengan maghrib. Yang boleh hanya zuhur dengan asar, dan maghrib dengan isya. Nah, jamak sendiri terbagi menjadi jamak takdim dan juga jamak takhir. Jamak takdim yaitu mengumpulkan dua salat tadi kemudian dikerjakan di awal waktu, mengumpulkan dua salat, menjamak salat zuhur dan asar takdim, artinya mengerjakan salat zuhur dan asar di awal waktu, yaitu pada waktunya salat zuhur. Dan kemudian yang kedua yaitu jamak takhir, yaitu mengumpulkan dua sholat fardu untuk dikerjakan pada satu waktu di waktu yang akhir, yang contohnya misalkan melaksanakan sholat jamak takhir zuhur dengan asar, maka mengerjakan sholat zuhur dengan asar di waktu akhir, yaitu pada waktu asar. Apabila jamak takhir maghrib dengan isya, maka mengerjakan pada waktu isya. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai qashar. Qashar artinya yaitu meringkas. Nah, meringkas bagaimana? Meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang 4 rakaat seperti sholat zuhur, sholat asyar, dan juga sholat isya yang 4 rakaat kemudian dikerjakan seperti biasa, tapi cukup hanya dengan 2 rakaat saja.
Nah, kemudian niat salat jamak takdim. Niat salat jamak takdim zuhur dengan asar yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Sedangkan untuk maghrib dengan isya jamak takdim yaitu usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takdimi lillahi ta'ala. Kemudian jamak takhir niatnya untuk zuhur dengan asar jamak takhir yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhiri lillahi ta'ala. Kemudian jamak takhir maghrib dengan isya maka niatnya usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takhiri lillahi ta'ala. Nah, kemudian niat salat qashar. Untuk qashar salat zuhur maka niatnya usolli fardhu zuhri raka'ataini mustaqbilal kiblati khosron lillahi ta'ala. Nah, kemudian untuk niat qashar salat asar maka untuk qashar asar maka niatnya usolli fardhu asri raka'ataini mustaqbilal kiblati khosron lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat isya maka niatnya usolli fardhu isya'i raka'ataini mustaqbilal kiblati khosron lillahi ta'ala. Kemudian syarat sholat jamak dan juga qashar. Nah, syaratnya yaitu sedang dalam perjalanan yang lebih dari 16 farsyah atau kurang lebih 85 km. Yang kedua, tujuannya jelas dan bukan untuk maksiat. Yang ketiga, tidak makmum pada orang yang mukim, artinya tidak menjadi makmum orang yang tidak musafir, orang yang tidak juga dalam perjalanan. Kemudian yang keempat, niat salat di awal waktu. Jadi misal mau menjamak salat zuhur dengan asar jamak takhir, maka pada waktu masuknya salat zuhur maka harus sudah berniat terlebih dahulu bahwa ingin melaksanakan salat zuhur di jamak takhir nanti dengan asyar. Nah, kemudian yang kelima, syaratnya yaitu tanpa diselingi kegiatan di luar gerakan sholat. Nah, artinya antara sholat yang satu dengan yang satunya itu langsung setelah selesai langsung berdiri untuk melakukan sholat lagi, tidak diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang di luar sholat. Kemudian dilakukan saat masih dalam perjalanan. Kemudian yang berikutnya rukun jamak dan qashar, yaitu ada 11. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram dengan niat sholat dalam hati sesuai dengan sholat yang dikerjakan. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian ruku, i'tidal, 2 kali sujud dalam 1 rakaat, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud, kemudian membaca tasyahud dan sholawat Nabi pada saat setelah tasyahud akhir. Dan kemudian yang terakhir salam. Dan yang 11 yaitu tertib. Nah, dalil mengenai sholat jamak dan juga qashar ada pada Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-101 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Shadaqallahul azim. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa bagi kamu menghosor sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya, orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Demikian materi mengenai jamak dan juga demikian materi mengenai toharah dan juga salat bagi musafir yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, walillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.